Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah pengawasan malam Rabu rahimakumullah, mari kita awali pengajian malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari Selasa malam Rabu tanggal 28 Juni 2022. Allah masih mentakdirkan kita semua untuk bisa menghadiri thalabul ilmi rutin malam Rabu, kajian pasolatan di Masjid Nurul Huda 19 Londong. Alhamdulillah dalam keadaan sehat, cuaca juga mendukung. Ini malam ke-105 untuk kajian malam Rabu pasolatan. Sudah 100 lebih ya. Hari Selasa malam Rabu kemarin kita membahas mengenai i'tidal, khususnya mengenai makna i'tidal atau pengertian dari i'tidal, kemudian cara i'tidal serta keutamaan membaca doa i'tidal. Dan ada yang perlu diperhatikan kemarin, yang salah satu poinnya tujuan kita ngaji mengenai i'tidal, yaitu gerakan i'tidal, juga harus tahu ada gerakan dalam sholat ketika i'tidal yang itu tidak boleh atau sebaiknya jangan dilakukan. Yaitu apa? Yaitu menggerak-gerakan atau menggoyang-goyangkan tangan ketika i'tidal. Bergoyang ke depan, ke belakang, atau ke samping, kanan kiri. Lalu tidak perlu condong ke depan atau lagi ke bawah, ke belakang ya. Itu jangan. Apa yang sebaiknya? Yaitu dianjurkan supaya Allah itu melihat kita, memperhatikan i'tidal kita tidak sia-sia, tegak, dipastikan tulang punggungnya itu yukim, berdiri tegak, jangan condong atau miring, kecuali dalam keadaan yang secara fisik itu ada keterbatasan ya, mungkin faktor usia atau memang ada penyakit. Jadi harus lurus punggungnya. La yanzurullahu azza wa jalla ila salati abdin la yuqimu sulbahu baina ruku'iha wa sujudiha. Allah itu enggak akan melihat
Allah itu nggak bakal memperhatikan kepada sholatnya seorang hamba yang dia itu tidak meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud. Ya. Kemudian disebutkan lagi bahwa Nabi Muhammad SAW ketika i'tidal itu lama. Bahkan ruku, sujud dan i'tidal itu lamanya hampir sama. Kalau kita mungkin belum seperti Kanjeng Nabi, tetapi setidaknya yang minimalnya itu kita lakukan. Kok bisa lama? Nah, kemarin ada tipsnya, yaitu apa? Ulangi, baca berulang-ulang bacaan i'tidalnya, diulang-ulang. Terutama ketika sholat munfarid, sholat fardu atau sholat sunnah sendirian, itu banyak bacaan i'tidalnya diulang-ulang. Rasulullah SAW itu ketika sholat malam, sholat tahajud, membaca bacaan lirabbiyal hamdu, lirabbiyal hamdu, lirabbiyal hamdu, itu lama ketika i'tidal, diulang-ulang sehingga berdiri i'tidalnya lama. Nah, malam hari ini sebagaimana kemarin disampaikan, kita akan bahas tafsirnya dari bacaan i'tidal, arti perkata dari bacaan i'tidal. Ada berbagai macam bacaan i'tidal, tetapi dalam kajian malam Rabu di Masjidul Huda 19 ini hanya ada 3. Bapak Ibu bisa melihat pada modul yang sudah dipegang warna kuning itu, halaman 6 dan halaman 7. Halaman 6 itu model pertama, alternatif. Pilihan pertama untuk bacaan i'tidal. Ini yang paling pendek, paling sederhana. Jadi kalau disebut tumakninah, setidaknya membaca bacaan ini sudah cukup. Asal tangannya jejeg, nggak usah goyang-goyang. Yaitu apa bacaan yang pertama? Setelah sami Allahu liman hamidah, bacalah Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Nah, cuman 2 detik kurang. Tapi apakah itu cukup secara fikihnya untuk tumakninah? Nah, ada yang menyebutkan tumakninahnya itu ketika i'tidal berarti setidaknya membaca bacaan i'tidalnya itu sempurna. Apa maksudnya sempurna? Dibaca pelan-pelan, ada kata atau kalimatnya tidak ada huruf yang tertinggal. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Paling 2 detik ya, atau 3 detik. Tapi dalam keadaan tegak, tangannya dijuntaikan ke bawah, diturunkan. Itu yang bacaan i'tidal pertama. Nanti kita akan kaji per kata ya. Kemudian bacaan i'tidal yang kedua, ini agak panjang, yaitu apa? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, mil as-samawati wa mil ardi, wa mil ama syi'ta min syai'im ba'du. Itu bacaan yang kedua. Nanti mungkin akan bertanya, kok mil as bukan mil us? Nanti akan dibahas ya. Seperti ya, ini pentingnya mengaji itu begitu. Di antaranya yang pernah saya sampaikan ketika bacaan doanya, niatnya puasa. Puasa Ramadan itu kan nawaitu shauma ghadin an adai pada sahri Ramadana. Tapi ada yang dibaca Ramadoni. Nah, kan dibahas tuh kenapa Ramadona, kenapa Ramadoni? Ada alasannya. Nah, sekarang pun begitu. Kenapa mil as, kenapa mil us? Kita akan kaji ya insyaallah setelah ini. Kemudian bacaan i'tidal yang ketiga yang kemarin disampaikan keutamaannya adalah siapa yang membaca doa ini, yang ketiga nih, yang Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, itu akan diperebutkan oleh minimal 30 malaikat untuk dicatat sebagai amal kebaikan.
Saya menduga, saya memprediksi ini nih. Kebanyakan dari kita itu membaca bacaan yang pertama dan kedua. Ada yang membaca i'tidal bacaan yang ketiga? Ada mungkin setelah ini ya, kita minimal ketika salat sunnah baca ini. Atau ketika salat fardu pun kira-kira imamnya, kalau imam ini bacaan i'tidalnya agak lama nih, saya baca ini silahkan. Ini pas jamaah, kalau imam ini biasanya i'tidal cepat, baca Rabbana walakal hamdu. Cukup, takutnya ketinggalan gerakan imamnya. Tapi kalau udah tahu karakter si imam itu agak lama, baca ini. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini tidak ada paksaan ya. Boleh memilih mana bacaan yang paling mudah, yang paling Bapak Ibu kuasai, pahami, mantap. Ya. Apakah ada yang lain? Ada. Mirip seperti bacaan yang kedua, tetapi lebih panjang lagi. Kenapa kok dalam modul ini tidak dituliskan? Tidak. Saya ingin menyampaikan hal yang mudah, materi yang mudah untuk kita pelajari, supaya mudah diamalkan, dipahami, kemudian diamalkan oleh Bapak Ibu semuanya. Hadirin rahimakumullah. Ada anak kecil tuh satu, ya. Itu namanya Sonif, putranya Pak Uud ya. Sonif pakai masker ya. Enggak apa-apa ya. Tuh senyum. Oke. Jadi bapak-bapak dan anak-anak, bapak-bapak dan anak. Hadirin rahimakumullah biar adil. Sekarang kita mulai dari bacaan pertama. Saya bacakan, Bapak Ibu tirukan ya. Yang halaman 6. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Boleh disukun, diwakofkan hamd atau di hamdu boleh. Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Baik, sekarang kita urai per kata. Jadi dibuka halaman 7. Sami Allahu. Allah mendengar. Liman. Bagi orang. Hamidahu. Yang memujinya. Rabbana. Ya Tuhan kami. Walakal hamdu. Dan bagimulah segala pujian. Ya, makasih. Sekarang saya urai. Sami Allahu itu artinya Allah mendengar. Hati-hati dengan kata sami'a dengan sami'a. Alif dengan ain. Nanti akan berbeda maksudnya. Dalam hadisnya itu kan yang mengucapkan sami Allah adalah imam ketika sholat berjamaah. Sami Allahu liman hamidah. Imam itu memberi komando, mengingatkan jamaah. Allah Maha mendengar atas orang-orang yang memujinya. Kemarin sudah dibahas ya, sami Allahu liman hamidah, bukan sami Allahu man hamidah. Kemarin sudah. Kalau Bapak Ibu ketinggalan, sekarang alhamdulillah sudah direkam oleh Mas Endi itu, kemudian diunggah ke YouTube. Jadi bisa diulang lagi, itu dilihat lagi. Channelnya itu Masjid Nurul Huda 19 ya. Masjid Nurul Huda 19 dibuka, itu diulangi lagi, dibaca lagi. Kenapa sami Allah bukan sami Allahu liman hamidah, bukan sami'a man hamidahu. Kita bersyukur ya,
kegiatan kita itu direkam. Bukan Allah yang merekam, tapi orang ya. Jadi direkam, siapa tahu ada yang tidak hadir yang pada minggu kemarin itu bisa melihat rekamannya sehingga berkelanjutan, tidak ketinggalan. Ini juga direkam lagi, insya Allah mungkin beberapa hari kemudian diunggah sehingga bisa dipelajari lagi. Itu juga menjadi perhatian kita semua untuk mengajak sesama warga, sama jamaah, terutama yang orang gelondong untuk hadir. Lebih baik penuhi masjid untuk thalabul ilmi daripada penuhi tempat-tempat yang tidak bagus. Akan ada sekarang kalau tidak salah itu ini selingan dulu. Ada yang kemarin ada masalah Holy Wing atau apa namanya? Nah, itu kan siapa yang namanya Muhammad dan siapa yang namanya Maria itu akan mendapatkan minuman keras ya. Minuman keras tapi gratis katanya. Kemudian dikantor oleh Masjid Jogokarian. Nah, siapa tahu siapa yang namanya ada Muhammad itu akan mendapatkan hadiah. Nah, boleh juga digelondong siapa yang punya namanya Muhammad atau Aisyah atau Fatimah atau Abdullah itu akan mendapatkan misalnya minuman ini ya. Boleh juga itu untuk menarik warga atau jamaah supaya ke masjid. Apakah itu tidak dilarang? Enggak ada yang melarang. Silahkan untuk menarik selama memang yang diberikan adalah hal yang halal. Itu intermezzo atau selingan. Hadirin rahimakumullah, sami Allahu liman hamidah diucapkan oleh imam. Imam mengingatkan Allah itu mendengar bagi orang yang memujinya. Lalu segeralah si makmum atau kita sendiri kalau pas munfarid langsung baca Rabbana walakal hamdu. Apa artinya Rabbana ya Tuhan kami bagimulah segala puji. Setiap gerakan sholat itu ada bacaannya. Ada bacaan yang mengandung doa, kebanyakan doa. Dan yang kedua tasmi' dan tahmid. Ada pujian, ada doa. Yang gerakan sholat di antara isinya bacaannya berupa pujian adalah i'tidal. Pujian siapa? Pujian hamba, pujian musolli, orang yang sholat untuk Allah. Apa perlu Allah dipuji? Bagi kita perlu. Kita perlu memuji Allah. Allah itu dipuji enggak dipuji oleh hambanya, bahkan seluruh isi dunia ini tidak memuji Allah, Allah tetap agung, Allah tetap mulia, Allah tetap subhanallahnya tetap. Tidak akan ada kerugian bagi Allah jika tidak dipuji oleh hambanya, tidak ada. Tetapi kita sebagai makhluk, sebagai hamba, apalagi diperintahkan di sini diingatkan sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar bagi orang yang memujinya, maka segeralah kita membaca tahmid. Segeralah kita membaca alhamdu minimal untuk Allah, alhamdulillah. Tetapi kalau dalam bacaan sholat diajarkan bacaan tahmidnya. Seperti apa? Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Itu bacaan yang paling ringkas. Di sini yang membaca Rabbana walakal hamdu teruskan. Oh saya mah enggak membaca itu, bacanya yang lebih panjang. Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil ardi. Itu silahkan. Lebih mantap, lebih panjang lagi itu berarti ada beberapa detik selisih waktunya. Berarti lebih lama i'tidalnya, lebih bagus. Nah, sekarang saya ingatkan lagi, ketika i'tidal itu adalah momennya, saatnya seorang hamba memuji Allah. Memuji yang tepat waktunya, yang sudah ditentukan. Secara umum pujian itu kan biasanya ketika kita mendapatkan kenikmatan. Bukan maksud saya di luar sholat, mendapatkan uang, mendapatkan gaji ke-13 misalnya ya, bisa dapat bonusan dari bosnya atau dari apa gitu,
alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu bagus. Tetapi di sini diajarkan tahmidnya itu Rabbana walakal hamdu. Ya Tuhan, Tuhan kami, bagimulah segala puji. Kenapa harus dipuji? Hadirin rahimakumullah, ini keunikannya. Kita itu banyak nikmatnya, termasuk bisa mendengar imam sami Allahu liman hamidah, itu nikmat. Termasuk bisa sholat, itu nikmat. Sholatnya berjamaah, nikmat. Sholatnya berjamaah di masjid, nikmat. Sholatnya berjamaah di masjid di awal waktu, nikmat. Sholatnya berjamaah di masjid awal waktu, shaf pertama untuk laki-laki, itu nikmat. Maka wujud nikmat, wujud balasan kita atas nikmat Allah diantaranya melalui sholat. Apa bacaannya? Walakal hamdu, Rabbana walakal hamdu. Puji itu Allah, puji Tuhan kita. Kenapa saya harus memuji? Saya buat perbandingan. Orang gelondong itu berulang-ulang ini ya. Orang gelondong itu banyak. Tetapi yang mau datang ke masjid untuk sholat itu hanya beberapa. Zuhur, asar itu didominasi oleh almanar. Yang di depan sana, timur. Tapi bersyukur masjid makmur, ada diisi beberapa shopnya itu. Mungkin 2 shop atau 2 shop setengah itu dari almanar. Warga gelondongnya mana? Kita tidak bisa menyalahkan warga sini, tetapi kita ajak. Kalau anak muda tuh katanya, kalau kenapa nggak mau diajak ke masjid? Isin, nanti dikira so alim. Nggak apa-apa disebut so alim. Orang yang nggak pernah ke masjid bilang, so alim lu ke masjid, nggak apa-apa. Daripada nongkrong-nongkrong, sok gaya anak muda padahal jelek itu kan ya. Mending ke masjid berangkat. Maka ini saya mengingatkan, saya khususnya hadirin sekalian yang punya anak mantu, anak kandung, punya cucu, ajak ke masjid untuk sholat berjamaah. Kalau untuk malam ini pengajian mungkin nggak apa-apa, tapi sholatnya itu diutamakan di masjid. Siapa tahu dengan berjamaahnya anggota keluarga itu akan mendapatkan keberkahan lebih dari Allah karena sholatnya berjamaah di masjid. Ini mengingatkan. Alhamdulillah ini saya punya laki-laki ini. Subuhnya itu di masjid terus. Ini setelah puasa itu pokoknya laki-laki, kamu laki-laki, anak laki-laki subuhan di masjid. Alhamdulillah meskipun kadang saya harus menunggunya agak terlambat, nggak apa-apa. Terlambat setengah rakaat atau 1 rakaat, bahkan hampir selesai pun asal anak bisa ke masjid berjamaah. Itu kebahagiaan tersendiri Bapak Ibu. Dan itulah nikmat, salah satu nikmatnya. Maka ketika i'tidal baca itu Rabbana walakal hamdu. Sekarang kita ungkit dari segi i'rabnya, nahwunya. Bacaan Rabbana artinya itu Tuhanku, ya Tuhan kami. Kalau ngaji i'rab di nahwu itu ada harfu nida, huruf panggilan. Di antaranya ada kata iya, ya Mas'ud, ya Zaid misalnya, ya Sonif. Itu ada huruf ya-nya. Kalau di Al-Qur'an kan misalnya ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhal kafirun. Tetapi di sini kenapa tidak menggunakan ya Rabbana? Ini unik. Mesti ada maknanya, ada kandungan yang di dalam bacaan Rabbana, tidak menggunakan ya Rabbana walakal hamdu. Kenapa? Saya beri ilustrasi lagi. Saya misalkan begini. Ya Sonib dengan Sonib itu akan berbeda rasanya. Kalau ya Sonib seolah-olah Sonibnya jauh. Salah Sonib di sini. Nib. Yuk ke masjid. Beda kalau dengan Sonibnya jauh. Wahai Sonib, hei Sonib, yuk ke masjid. Beda. Itu pun maknanya untuk ya Rabbana dengan Rabbana itu berbeda.
Ya Rabbana, ya Tuhan kami. Seolah-olah Allah itu jauh. Tapi Rabbana, Allah itu dekat. Rabbana walakal hamdu. Jadi kalau kata Rabbana itu termasuknya munadi. Harfu nidanya, huruf panggilannya, ianya itu dihilangkan, tidak ditulis. Ini merupakan isyarat bahwa Allah itu dekat, Allah itu akrab dengan hambanya. Rabbana. Dalam Al-Quran ada ayat yang dijadikan doa menggunakan kata-kata Rabbana. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Dalam akhir Al-Baqarah kan, Rabbij'alni muqimas sholati. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang mendirikan sholat. Surat Ibrahim ya. Bukan ya Rabbi, tapi Rabbij'alni. Ya Allah, jadikanlah aku. Kalau di Indonesia kan ada kata iyanya, tapi dalam bahasa Arabnya iyanya dihilangin. Itu kandungannya kuat banget itu. Jadi apa tuh, tersirat ya. Ada makna yang tersirat. Kemudian kata Rabbana tertulis tanpa huruf panggilan harfu nida itu, apa tujuannya? Ini saya mengutip bahwa tujuan dari kata Rabbana tanpa ada huruf harfu nida adalah menunjukkan adanya kedekatan antara manusia yang sedang berdoa, orang yang sedang sholat itu berdoa, dan dengan zat yaitu Allah yang ia minta hajatnya. Ya, di Rabbana dengan ya Rabbana itu enggak asal Rabbana atina fid dunya hasanah kok enggak ya Rabbana. Itu ada dasarnya. Baik. Rabbana walakal hamdu. Jadi Bapak Ibu, sejatinya itu kita memuji Allah atas segala kenikmatan, atas kebahagiaan yang kita terima dari Allah. Dengan membaca Rabbana walakal hamdu, itu minimal ketika i'tidal, itu menunjukkan apa? Kita memuji Allah. Saya buat pernyataan ini. Sejatinya bukan bahagia yang membuat kita bersyukur kepada Allah, tetapi bersyukur yang membuat kita bahagia. Saya ulangi ya. Sejatinya bukan bahagia yang membuat kita bersyukur kepada Allah, tetapi kita bersyukur yang membuat kita hidup menjadi bahagia. Lah kenapa kok bisa begitu? Kalau bahagia membuat kita bersyukur, berarti kalau enggak bahagia enggak bersyukur. Yang menjadikan kita bersyukur itu adalah hidup bahagia ya. Jadi bukan karena bahagia terus bersyukur, enggak ya. Dalam keadaan tidak berbahagia pun kita tetap bersyukur. Dulu masih ingat tuh, salah satu dari khutbah Idul Adha tahun berapa itu, diantaranya adalah hamdalahnya versi Nabi Muhammad. Hamdalah ketika menerima hal yang tidak disenangi, hamdalah Nabi Muhammad ketika menerima hal yang disenangi. Berarti tetap bersyukur apapun keadaannya. Bersyukur itulah yang membuat kita bahagia. Hadirin rahimakumullah, itu tafsiran untuk bacaan i'tidal yang pertama. Yang kemudian yang kedua, yang halaman 7. Rabb sami Allahu liman hamidah, sama ya. Rabbana walakal hamdu, sama. Mil as-samawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Saya mohon ditirukan. Sami Allahu, Allah mendengar. Liman, bagi orang. Hamidahu, yang memujinya. Rabbana, ya Tuhan kami. Walakal hamdu. Mil as-samawati, sepenuh langit. Wa mil ardi,
dan sepenuh bumi, wa mil'a dan sepenuh ma syi'ta apa yang engkau kehendaki, min syai'in dari sesuatu, ba'du sesudahnya. Ini ungkapan pujian tahmid ketika i'tidal lebih panjang. Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil ardi wa mil ama syi'ta min syai'im ba'du. Tadi saya sampaikan, kenapa kok mil as bukan mil'u? Hadirin rahimakumullah, mil'a itu posisinya sebagai maf'ul bih. Nahu lagi, ya nahu memang harus baca ke nahu ya. Maf'ul bih itu artinya objek. Apa subjeknya? Dari atas. Dari Rabbana walakal hamdu. Nah, mil as-samawa. Sehingga apa? Mil'a itu adalah maf'ul dimansubkan dengan fathah, mil'a. Kalau gitu benar enggak? Benar. Hadisnya ada. Ini hadis riwayat Muslim, riwayat 700 nomor 771 menggunakan mil'a. Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil ardi wa mil ama syi'ta min syai'im ba'du. Saya bahas yang mil'a dengan mil'u ya. Sekarang kenapa mil'u? Kalau mil'u berarti menunjukkan beda lagi posisinya, tidak satu rangkaian dengan Rabbana walakal hamdu. Kalau gampangan kita itu kalimat baru. Rabbana lakal hamdu. Ya Tuhan kami, bagimulah segala puji. Titik. Mil'us samawati, sepenuh langit, wa mil'ul ardi dan sepenuh bumi, wa mil amasyita dan apa-apa yang engkau inginkan kehendaki, min syai'in ba'du dari setelah itu. Jadi maksudnya min syai'in ba'du itu setelah adanya langit, setelah adanya bumi, lalu muncul misalnya gunung, planet-planet dan lain-lain, itu adalah min syai'im ba'du. Pokoknya kita memuji Allah itu segenap langit, segenap bumi dan apa-apa yang muncul setelahnya. Kalau dalam bahasa tauhidnya itu mil'us samawati wa mil'ul ardi itu menunjukkan maujud. Ada, sudah ada barangnya, sudah ada produknya, sudah ada karya Allah, yaitu apa? Langit dan bumi. Sepenuh langit dan bumi berarti sudah include di dalamnya. Kalau bumi berarti ada gunung, ada sungai, ada orang, ada apa lagi? Ada danau, ada hutan, ada batu, ada air, ada hewan, ada tumbuhan. Mil'u menunjukkan sepenuhnya, kabeh. Jadi kalau dalam bilangan itu semuanya itu dalam himpunannya. Mil'us samawati wa mil'ul ardi. Kemudian maknanya wa mil'u masyita min syai'im ba'du itu artinya yang belum wujud atau yang akan wujud, yang akan ada nanti. Apa? Yang sekarang nih. Siapa tahu punya cucu nih. Pak No misalnya nanti punya cucu, itu kan belum ada nih sekarang. Nanti mungkin 1 tahun atau 2 tahun yang akan datang punya cucu. Nah itu sebutnya mil'u masyita min syai'im ba'du. Apa-apa yang engkau inginkan setelah adanya langit dan bumi yang belum ada sekarang. Tetapi kita sudah memuji Allah. Puji Allah, kita memuji Allah atas apa? Atas segala nikmat dalam bentuk sepenuh langit, sepenuh bumi dan sepenuh apa-apa yang engkau akan ciptakan. Itu bahasa kitanya yang maujud dan yang akan terjadi, yang akan ada, yang sudah ada dan yang akan ada. Jadi hadirin rahimakumullah, inilah pentingnya kita belajar kata per kata bacaan sholat. Saya buat status itu diantaranya bagaimana cara supaya khusyuk sholat? Dijawab
salah satu cara khusyuk sholat adalah dengan mempelajari dan memahami bacaan sholat. Kalau yang hafal tapi tidak tahu artinya atau maknanya, itu hanya akan sebatas di bibir, tidak masuk ke hati. Jadi gerakan bacaannya itu ya biasa aja, garing kalau bahasa anak mudanya itu. Itu bacaan memuji Allah, tetapi diucapkan biasa aja, seolah-olah bukan memuji Allah. Ya sama lah. Barangkali saya menyanyikan lagu yang pakai bahasa Inggris, itu lirik sedih. Karena saya tidak tahu lirik itu sedih, saya nyanyinya biasa aja, tidak ada ekspresi wajah atau mimik muka saya itu sedih. Ya seperti itu. Kan kalau ada orang yang paham bahasa Inggris, ini Pak Ud nyanyi bahasa Inggris itu kan syairnya sedih, kok malah cengar-cengir senyum-senyum. Karena nggak paham, tidak bisa menjiwai apa yang diucapkan, apa yang dinyanyikan. Maka salah satu upaya kita untuk khusyuk sholat adalah mempelajari dan memahami apa yang dibaca. Untuk bisa belajar memahami bacaan sholat, ya kita belajar, datang ke sini. Thalabul ilmi paling juga 45 menit. Habis maghrib, malam Rabu datang, ajak yang lain. Ingat ya, kita kalau bisa ngajak kebaikan sebanyak-banyaknya, gak usah malu-malu. Kalau bahasa kasarnya itu, jangan mau masuk surga sendirian. Enggak seru kan? Coba Bapak Ibu mau ke tempat wisata, wisatanya bagus banget, tapi dewean, enggak asik. Ngajak ke pantai dewean, siapa yang mau moto? Siapa yang mau megangin apa, misalnya ajak bercengkrama? Enggak enak. Maka untuk mengajak yang asik-asik, yang enak, ya sholat itu. Mengajak kebaikan, ajak yang lain. Ajak yang lain. Perkara dia mau ajakan kita, mengikuti ajakan kita, itu bukan urusan kita. Itu mah sudah haknya Allah, hidayah namanya. Ada orang yang berulang-ulang diadani, diqomati, tetap aja nggak mau ke masjid. Tapi ada orang yang begitu mendengar adzan, mendengar qomat, tersentuh, langsung datang ke masjid. Saya ceritain sama Mas Andi itu, kenapa diantaranya senang ke masjid? Karena pernah merasakan. Apa yang dirasakan? Di luar negeri itu mau wudu itu angel. Di luar negeri itu, meskipun di Turki, itu sulit untuk bisa sholat. Apalagi di Amerika. Ke masjid itu angel. Nah di sini kan masjidnya jelas, mau di mana, mau jam berapa datang ke masjid boleh. Mau wudu enak. Tempat wudunya enak. Kalau di luar negeri, ini katanya, itu kalau adanya wastafel, nggak ada buat wudu. Kalau misalnya kita mau wudu pakai wastafel, nanti kakinya diatasin kan nggak sopan, dikiranya kurang akhlak ya. Kita makanya bersyukur, wah ini bismillah Rabbana walak hamdunya. Hadirin rahimakumullah, orang itu bisa merasakan kenikmatan sesuatu itu setelah merasakan kebalikan dari sesuatu itu. Gampang gini, Bapak Ibu merasakan pentingnya tangan sehat itu setelah ada luka di tangan, setelah sakit, baru merasa pentingnya tangan. Ini jari telunjuk saya yang kiri, pas mau ngeprint kertas saya digini-giniin dulu, ternyata kertas yang tipis itu bisa melukai, kerasa perih itu kena air. Oh iya, pentingnya tangan. Ternyata begitu kena kertas, ini tajam juga loh kertas ini, set, luka, kena air, perih, wudunya jadi kurang maksimal. Jadi agak merasakan perihnya. Disitulah pentingnya kita menjaga tangan. Jadi orang itu biasanya, kebanyakan ya, meskipun tidak semua orang, dia akan merasakan nikmat sesuatu itu kalau sudah menerima kebalikannya. Ya, mumpung serang Bapak Ibu masih sehat, masih kuat, ke masjid, masih bisa thalabul ilmi. Kalau sudah sakit baru menyesal, aduh, kenapa dulu pas sehat kok enggak ke masjid? Kenapa dulu pas sehat kok enggak ikut pengajian? Kenapa dulu kok enggak pas punya uang banyak enggak infak?
nyesalnya belakangan. Nah, saya ingatkan untuk saya khususnya, anak saya dan hadirin sekalian, untuk memanfaatkan waktu-waktu ini. Hadirin rahimakumullah, kemudian ini yang bacaan kedua silahkan diamalkan. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu, mil as samawati atau mil us samawati, sudah boleh dua-duanya dibaca. Tahu alasannya ya sekarang? Kalau mil as itu satu rangkaian dengan yang di depannya, jadi maf'ul. Kalau mil us itu baru lagi, ada mudhof namanya. Ya. Boleh dua-duanya boleh. Inilah pentingnya. Dalam hadis-hadis itu kebanyakan mil as. Kenapa yang mil usnya tidak? Kalau yang di hadis dari siapa ini? Yang Muslim itu ada menggunakan mil us. Tapi rangkaiannya panjang. Setelah min sa'im ba'du itu ada rangkaiannya. Dikutip separohnya enggak apa-apa, menggunakan mil us. Ya. Saya gimana Pak Ud? Saya kan biasanya mil us, kok Pak Ud ngajarinya mil as. Saya ini menyampaikan yang mil as alasannya, mil us juga ada alasannya. Dua-duanya benar, boleh dilakukan. Boleh dibaca. Nah, dirubah bisa jadi enggak biasa jadi Rabbana walakal hamdu mil as mungkin karena lidahnya nggak biasa, ya sudah mil us samawati wa mil ul ardi wa mil uma syi'ta mim saim ba'du ya, bukan ba'di, beda lagi loh kalau ba'di dengan ba'du. Meskipun ba'du itu artinya sama-sama sesudah, kan ba'da maghrib kalau bahasa kitanya ya. Ba'du itu kenapa du bukan i, karena tidak ada harfu jar di depannya. Ada yang bakullah. Kemudian terakhir Sami Allah yang ketiga, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ini yang mengajarkan adalah sahabat. Maksud saya yang mengucapkan doa ini adalah sahabat. Diiyakan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu membaca ini enggak? Ya membaca. Nah, jadi pernyataan sahabat, kemudian ditanya, siapa yang baca itu? Saya. Kata Nabi Muhammad, tahu enggak ada 30 lebih malaikat mau berebut untuk mencatatkan gara-gara kamu membaca doa ini. Seperti yang kemarin sudah sampaikan pas iftitah, Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro. Itu kan bacaannya sahabat, tapi diiyakan oleh Rasulullah SAW. Jadi ada rekomendasi kalau bahasa kitanya itu. Bacaan ini direkomendasikan oleh Nabi Muhammad. Yang Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ini lebih maknanya lebih dalam lagi. Tirukan. Sami Allahu, Allah mendengar. Liman, bagi orang. Hamidahu, yang memujinya. Rabbana, ya Tuhan kami. Walakal hamdu, dan bagimulah segala puji. Hamdan, dengan pujian. Katsiran, yang banyak. Thayyiban, yang baik. Mubarakan, yang diberkahi. Fihi, di dalamnya. Ini bentuk redaksi pujian untuk Allah. Hamdan katsiran, pujian yang sangat banyak. Thayyiban, yang baik. Mubarakan fih, yang ada keberkahan di dalamnya. Yang ada keberkahan itu maksudnya adalah berkelanjutan. Pujiannya terus-terusan. Itu haknya Allah, itu hamdan katsiran thayyiban mubarakan, itu adalah untuk Allah. Untuk kita pujiannya biasa. Oh, masnya ganteng, mbaknya cantik, itu biasa. Normal, kemanusiaan ya, manusiawi. Tapi Allah itu hamdan katsiran thayyiban mubarakan, untuk Allah. Yang ketiga tidak saya bahas tuntas karena itu jarang Bapak Ibu baca. Namun saya menyarankan kalau sekali dibaca silahkan. Kalau mau dipelajari dihafalkan silahkan, dibaca ketika sholat sendirian atau munfarid. Saya kira itu supaya tidak menabrak waktu Isya ya. 49 kan? Cukup ya? Kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul
majelis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah besok gerakan sujud. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.